Kami tadi mendadak harus menghadiri rapat pimpinan DPR terkait dengan beberapa isu strategis yang menjadi tugas konstitusional Komisi 2 DPR RI. Hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, dan sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPR, maka perkenankan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala BKN, para Kanrek, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir melalui Zoom. Untuk hari ini kita membicarakan 3 hal penting terkait dengan birokrasi kita, termasuk hubungan tata kelola birokrasi antara pusat dan daerah. Yang pertama, kami ingin meminta laporan terkait dengan persiapan pengangkatan CPNS dan CP3K yang sudah kita putuskan bersama. Untuk CPNS maksimal bulan Juni 2025 dan CP3K maksimal bulan Oktober tahun 2025. Yang kedua, kita hari ini akan membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Yang ini Pak Kepala BKN harus kami sampaikan, para gubernur, bupati, dan wali kota hampir setiap saat menghubungi pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Yang dibahas cuma satu hal, perteknya Kepala BKN dibilang lamban. Dan mereka merasa tidak punya kewibawaan sebagai kepala daerah, terutama kepala daerah yang baru dilantik hasil pilkada tahun 2024 yang lalu, karena mereka tidak bisa melakukan rotasi, promosi, termasuk demosi terhadap ASN di lingkup kerjanya masing-masing. Dan kenapa kami juga mengundang Dirjen Otonomi Daerah, karena mata rantai terkait itu awalnya pasti dimulai dari rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir ada kebijakan terkait dengan work from anywhere yang merupakan kebijakan dari pemerintah, dan kita ingin memastikan saja bahwa kebijakan WFE ini tidak sama sekali mengganggu kinerja dan kualitas kerja dari birokrasi kita di seluruh Indonesia. Saat ini pukul 11, saya tadi memahami bahwa Bu Menteri pukul 1 sudah harus sampai di istana karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Nanti kalau tidak selesai, mohon perkenan Pak Wamen berkenan tinggal di sini, dan Pak Akmal juga harus menyampaikan pandangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi pukul 1. Karena itu kita mohon kebijaksanaan kita masing-masing, mudah-mudahan kita pukul 13 bisa menyelesaikan rapat ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Untuk itu saya persilahkan yang pertama kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi agenda rapat kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini dengan strict to the point, Bu, cepat, singkat, agar nanti semua pihak bisa mendengarkan penjelasan dan kita hari ini bisa mengambil keputusan terbaik untuk birokrasi bangsa ini. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI, Kepala BKN beserta jajaran Salon 1 di BKN, juga seluruh Kanrek BKN di seluruh Indonesia, para kepala daerah yang hadir pada hari ini, dan tentunya hadirin yang berbahagia. Pak pimpinan yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas pertemuan hari ini. Hari ini akan membahas ada 3 hal mengenai kebijakan CASN, kemudian kebijakan pola karir ASN, dan tentunya kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi FWA ini bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement, Pak. Jadi bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement gitu ya. Jadi working arrangementnya yang fleksibel gitu. Jadi bukan artinya seperti itu. Tapi saya nanti akan cerita. Pak pimpinan dan anggota sekalian dan para pimpinan daerah, kaitannya dengan kebijakan pengadaan CASN tentunya sudah kita lakukan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, bahwa kita akan menyelesaikan CASN ini untuk yang
PNS akan diselesaikan bulan 1 Juni dan nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan bahwa hampir seluruhnya untuk CPNS itu sudah selesai dilakukan. Kemudian juga untuk yang P3K saat ini sudah masih dalam proses dan sudah hampir lebih dari 40% ya Prof ya, sudah diproses untuk yang tahap 1. Nah kemudian juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti juga tadi akan ditanyakan mengenai masalah pora karir ke ASN, bahwa saat ini Kementerian Pan-RB telah melakukan transformasi mendasar terhadap pengelolaan karir ASN. Transformasi ini tentunya bukan berdasarkan berbasis pada ketersediaan jabatan Bapak dan Ibu sekalian di slide 9, tetapi didasarkan pada kualitas dan kemanfaatannya. Nah ini mencakup untuk karena ini tadi ditanya mengenai masalah mutasi dan rotasi, maka rencana pembangunan ASN ini Bapak Ibu sekalian untuk jabatan pimpinan tinggi perencanaan dilakukan melalui rencana suksesi dan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan prinsip merit. Demikian juga kepada jabatan administrator pengawas sampai kepada jabatan fungsional. Dan pemerintah daerah yang telah mempunyai predikat sangat baik tentunya dapat melaksanakan mobilitas talenta secara menyeluruh. Demikian pula dengan pola karir dirancang secara lebih fleksibel melalui 3 jalur, yaitu pola horizontal yang merupakan mutasi ke jabatan setara dalam satu kelompok jabatan, bisa juga dengan menggunakan pola vertikal